Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Edisi Baso, bahas soal pertidaksamaan rasional. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi tujukan untuk adik-adik kelas 10 SMA untuk mata pelajaran matematika wajib. Yuk simak videonya baik-baik adik-adik. Contoh soal yang pertama adik-adik, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X plus 3 per X min 2 lebih besar sama dengan 0 adik-adik. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan atau rasional adik-adik, pastikan ruas kanannya ini 0. Nah, di sini sudah 0 kan? Berarti berikutnya kita cari pembuat nolnya adik-adik. Pembuat 0 itu kita lihat dari pembilangnya adik-adik. Di sini X plus 3. Kita sama dengan kan 0 ya. Kemudian berarti X sama dengan minus 3 adik-adik. Nah, plus 3 pindah ke kanan. Berikutnya adik-adik, kita akan lihat penyebutnya. Nah, untuk penyebut itu pasti tidak sama dengan 0. Jadi, X minus 2 tidak sama dengan 0 adik-adik. Berarti X tidak sama dengan 2 adik-adik. Dari pembuat 0, yaitu pembilang dan penyebutnya ini adik-adik, kita buat dalam satu garis bilangan. Ya. Kita buat dulu di sini. Ada min 3 dan ada 2 adik-adik. Nah, untuk penyebut di dalam garis bilangan itu selalu terbuka ya. Jadi biarkan tidak diarsir. Sedangkan untuk pembuat 0 adik-adik di sini, ini lihat dari soalnya. Di sini lebih besar sama dengan, ada sama dengannya. Sehingga untuk minus 3 ini akan diarsir adik-adik. Di titik minus 3 ini diarsir adik-adik. Nah, untuk menentukan daerah positif ataupun negatif adik-adik, caranya mudah. Adik-adik cukup mengambil satu bilangan yang mudah, ya, yang berada di dalam garis bilangan ini. Kak Tendi akan coba pilih yang mudah, yaitu Kak Tendi akan pilih di sini, ya, 0 ya. Adik-adik masukkan saja di sini, berarti 0 plus 3 per 0 minus 2. Adik-adik tahu di sini adalah 3 per min 2 adik-adik. Nah, ini tandanya adalah negatif. Berarti posisi di antara min 3 dan 2 ini negatif adik-adik. Cara cepat untuk menentukan daerahnya adik-adik, perhatikan. Kalau di tengah itu negatif, dan di sini X plus 3, pangkatnya di sini kan 1, tidak ada, berarti 1. 1 ganjil adik-adik. Berarti tandanya selang-seling di min 3 di sini. Kalau di sini min, berarti di sini positif. Kemudian lihat yang 2 adik-adik, yang 2 yang penyebut di sini. X minus 2 dalam kurung tidak ada pangkatnya, berarti pangkat 1, ganjil 1 itu. Nah, berarti selang-seling. Kalau di sini min pasti positif, seperti ini. Nah, dari sini adik-adik tinggal memilih, karena yang ditanya lebih besar dari 0, berarti adik-adik pilih yang positif. Nah, dikasih tanda yang positif adik-adik. Seperti ini. Kemudian nanti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kita tinggal menulis X sedemikian hingga, ada dilihat di sini. Yang diarsir itu di kirinya minus 3, berarti X lebih kecil minus 3. Nah, di sini tertutup ya adik-adik ya, diarsir ya. Begini. Atau X lebih besar dari 2, di mana X anggota real ya. Di sini adik-adik lebih besar 2 ya, di sini ya. Tanpa ada sama dengan, karena di sini adalah untuk penyebut, tidak boleh 2 itu diarsir. Berikutnya untuk soal yang kedua, adik-adik diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan 2x plus 5 per x minus 1 lebih kecil sama dengan 1 adik-adik. Caranya pertama adalah kita harus membuat pertidaksamaan rasional ini ruas kanannya 0. Nah, ternyata di sini kok 1 ya. Berarti langkah pertama adalah adik-adik harus mengolah pertidaksamaan ini sehingga ruas kanannya itu 0. Caranya satunya pindah ke kiri adik-adik. Berarti dikurangi 1 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya adik-adik. Per X minus 1 min. Nah, di sini penyebutnya X minus 1. Berarti X minus 1. 1 kali X minus 1 adalah X minus 1. Lebih kecil sama dengan 0. Kita kurangin ya adik-adik ya. Penyebutnya tetap X minus 1, kemudian di sini 2X plus 5 min X gitu. Min 1 adik-adik jadi plus 1,
lebih kecil sama dengan 0. Kita hitung adik-adik, X ya, 2X dikurangi XX, 5 ditambah 1 berarti 6 per X minus 1, lebih kecil sama dengan 0. Kita lihat bahwa ruas kanannya 0 ya, kemudian kita cari pembuat 0-nya. Pembuat 0 selalu dari pembilangnya adik-adik. Pembuat 0-nya adalah X plus 6 kita buat sama dengan 0, berarti X sama dengan min 6 ya. Kemudian dilihat di sini ada sama dengan, berarti nanti pas titik X minus 6 ini nanti diarsir adik-adik ya. Kemudian penyebut. Nah, kalau penyebut selalu tidak sama dengan 0 ya. Berarti kita lihat di sini penyebutnya X minus 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 1. Nah, di sini pasti terbuka ya adik-adik ya, penyebutnya tidak boleh diarsir. Kita buat garis bilangannya dulu di sini adik-adik. Seperti ini. Ini yang min 6, kemudian ini yang 1 adik-adik ya. Nah, dari sini adik-adik kita akan melihat bahwa minus 6 ini diarsir karena tadi tandanya ada sama dengannya di soalnya. Untuk menentukan daerah mana yang positif dan mana yang negatif, adik-adik cukup pilih satu saja nilai X yang mudah. Di sini Kak Tendi pilih yang X-nya itu ya 0 ya, yang mudah ya di sini. Kak Tendi masukkan di sini. Nah, masukannya jangan di soal adik-adik. Masukannya yang sudah ruas kanannya 0. Berarti nanti 0 ditambah 6 per 0 dikurangi 1. Adik-adik lihat di sini 6 dibagi minus 1 adalah tandanya negatif adik-adik. Maka di antara min 6 sampai 1 ini tandanya negatif. Nah, perhatikan adik-adik di sini untuk minus 6 ya di sini ya. Ini dalam kurung pangkatnya tidak ada, berarti pangkatnya 1 adik-adik, ganjil. Maka kalau tengahnya minus, yang kirinya pasti positif, selang-seling adik-adik. Berikutnya kalau yang 1 X min 1 dalam kurung tidak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Maka 1 itu ganjil. Maka di sini selang-seling. Nah, di sini adalah positif. Berikutnya adik-adik kita akan memilih daerahnya. Kalau lebih kecil pasti bilangan yang negatif kan. Maka di sini Kak Tendi pilih untuk penyelesaiannya itu daerah yang negatif. Nah, jadi himpunan penyelesaian adalah X demikian hingga, lihat adik-adik, di antara min 6 sampai 1 adik-adik. Berarti minus 6 lebih kecil ada sama dengannya di sini karena di sini diarsir. Untuk X lebih kecil, ya di kirinya 1 ya, lebih kecil 1. Untuk X anggota bilangan real adik-adik. Contoh yang ketiga, adik-adik disuruh menentukan penyelesaian dari X minus 3 per X kuadrat plus 4X min 5 lebih kecil 0 adik-adik. Nah, untuk menyelesaikannya ingat, langkah pertama pastikan ruas kanan 0. Nah, di sini sudah 0, berarti adik-adik tinggal mencari pembuat 0-nya. Pembuat 0 itu yang pembilang adik-adik, X minus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Lihat adik-adik tandanya di sini lebih kecil saja, tidak ada sama dengannya, berarti pas di X sama dengan 3 nanti itu kosong. Ya. Kemudian lihat penyebutnya adik-adik. Penyebut ternyata tidak boleh 0 ya. Kita lihat X kuadrat plus 4X min 5 tidak sama dengan 0. Nah, adik-adik lihat di sini ya, X kuadrat plus 4X min 5. Ini kita faktorkan. Kalau dikalikan minus 5, kalau dijumlah itu 4. Nah, adik-adik perlu di sini adalah 5 dan min 1. Adik-adik masukkan di sini X plus 5, X minus 1 tidak sama dengan 0. Kita pecah, berarti X plus 5 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan minus 5. X minus 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya pastikan di sini nanti bersih ya atau kosong ya. Karena ini penyebut selalu kosong. Kita buat garis bilangannya adik-adik seperti ini. Di sini ada 3 ya. Ada 3, minus 5, dan 1. Kita urutkan dari yang kecil. Minus 5, kemudian 1, gitu ya. Kemudian 3. Adik-adik pilih saja titik atau pilih saja nilai yang mudah. Adik-adik pilih saja X-nya yang mudah, yaitu X-nya 0 ya adik-adik ya. Kita akan hitung di sini. X sama dengan 0 kita masukkan ke yang ruas kanannya sudah 0 ya. Berarti soalnya ini 0 min 3 per
0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 5 ya. Adik-adik peroleh di sini minus 3 per minus 5. Berarti positif. Nah, perhatikan berarti yang pas di X sama dengan 0 ini yang di sini ya, antara min 5 sampai 1 kan 0. Ini positif tandanya adik-adik, daerah positif. Berikutnya adik-adik perhatikan setelah kita faktorkan tadi ya, di sini kita faktorkan, kita perolehkan tadi kan X minus 3 per X plus 5 itu X minus 1 adik-adik ya. Nah, perhatikan adik-adik, untuk yang minus 5 dulu. Minus 5 di sini diperoleh dari sini. Pangkatnya 1 ganjil, berarti selang-seling. Kalau ini plus, ini min ya. Kemudian 1 lihat di sini dalam kurung pangkatnya 1 ganjil ya. Kalau pangkat 1 ganjil, kalau ganjil selang-seling. Kalau ini plus pasti min. Berikutnya yang 3 adik-adik. Jadi X min 3 ini. Ini artinya pangkatnya 1 lagi. 1 ganjil berarti selang-seling. Kalau di sini min, kanannya pasti positif. Seperti itu. Jadi kalau pangkatnya ganjil selalu selang-seling. Kalau nanti pangkatnya genap, tandanya kiri kanannya sama. Nah, dari sini adik-adik kita akan pilih daerah yang lebih kecil 0. Berarti lebih kecil itu bilangan negatif. Maka tanda atau daerah negatif yang dipilih. Seperti ini. Tanda yang negatif yang dipilih. Seperti ini. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga, lihat ini daerah yang diarsir kirinya min 5, berarti X lebih kecil min 5, koma, ada lagi tanda yang negatif lagi, daerah negatif lagi antara 1 sampai 3, berarti 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Untuk X anggota bilangan real. Adik-adik, berikutnya contoh keempat ini adik-adik disuruh menentukan penyelesaian dari 3 per X min 1 lebih kecil sama dengan 2 per X plus 2. Nah, langkah pertama apa adik-adik? Ruas kanan harus 0 kan? Maka yang 2 per X plus 2 itu harus pindah ke kiri adik-adik. Kita akan selesaikan dulu. 3 per X minus 1 kurangi 2 per X plus 2 lebih kecil sama dengan 0. Kita buat adik-adik penyebutnya sama ya. X min 1 sama X plus 2. Nah, kita buat seperti ini adik-adik. X minus 1 kali X plus 2. Nah, seperti dikalikan saja. Kemudian X minus 1 kalikan X plus 2. Ya, dikalikan saja. Kemudian adik-adik dikali silang saja. 3 dikali X plus 2 ya. 3 dikali X plus 2. Seperti ini. Dikurangi 2 kali, nah ini dikali silang. 2 dikali X min 1. Nah, gini jadi. Jadi tinggal menyederhanakan ya. Penyebutnya tetap ditulis 1 saja ya, cukup 1 saja. Seperti ini. Kemudian kita hitung 3 kali X, 3X, ulangi ya. 3 kali 2 plus 6. Min 2 kali X, berarti min 2X. Min 2 kali min 1, berarti plus 2. X sama dengan 0 adik-adik. Kita hitung 3X dikurangi 2X, X. Plus 6 ditambah plus 2, berarti plus 8. Per X minus 1 kali X plus 2 adik-adik ya. Nah, di sini pembuat nolnya atau pembilangnya adik-adik adalah X plus 8. Kita sama dengan kan 0. Berarti X sama dengan minus 8 ya adik-adik ya. Dilihat di soal ada sama dengannya. Berarti pas di titik min 8 itu nanti diarsir ya. Jangan lupa. Kemudian untuk penyebut. Nah, kalau penyebut itu selalu tidak boleh 0. Berarti di sini penyebutnya ada 2. X minus 1 tidak sama dengan 0 ya, yang ini. Berarti X tidak sama dengan 1. Atau di sini adalah X plus 2-nya tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan minus 2. Berarti kan adik-adik untuk titik 1 dan minus 2 nanti pasti kosong karena dia penyebut, tidak boleh diarsir. Kita buat garis bilangannya seperti ini, kita urutkan ya biasa. Min 8, min 2, dan 1. Hati-hati di min 8 kita arsir. Nah, seperti ini. Kemudian adik-adik pilih saja X-nya yang mudah. Nah, di sini Kak Tendi lebih suka ke X-nya yang 0 nih ya, di sini ya daerahnya ya. Nah, biar gampang ya, kita masukkan X-nya 0. Kita isikan 0 ditambah 8 gitu ya. Per
0 min 1 dikali 0 ditambah 2. Kita peroleh 8 per minus 1 dikali 2. Adik-adik peroleh 8 dibagi minus 2. Hasilnya negatif 4 ya, negatif berarti. Berarti daerah 0 di sini itu daerah yang negatif. Adik-adik perhatikan di sini untuk 1 ya. Untuk 1, nah di sini dalam kurung pangkatnya nggak ada, berarti pangkat 1 ganjil. Selang-seling. Nah, seperti ini. Minus 2. Pangkatnya 1 lagi ganjil, selang-seling. Kalau ini min, berarti ini plus. Berikutnya lagi, min 8. Lihat di sini. Nah, pangkatnya nggak ada, berarti 1 ganjil. Plus, berarti selang-seling, minus. Nah, dari sini adik-adik, kita lihat nih pertanyaannya. Lebih kecil ya, berarti daerah yang kita pilih adalah kalau lebih kecil 0, berarti daerah negatif. Nah, kita pilih daerah yang negatif, adik-adik kita kasih tanda seperti ini. Daerah negatifnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita tulis himpunan penyelesaiannya adik-adik. X demikian hingga, nah di sini yang di akhir kirinya min 8. Berarti X lebih kecil, ada sama dengannya karena di akhir. Itu kemudian ada negatif lagi, daerah negatif. Di sini antara minus 2 sampai 1. Berarti minus 2 lebih kecil X, lebih kecil 1. Jangan lupa untuk X anggota bilangan real. Seperti ini adik-adik untuk penyelesaiannya. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita membahas tentang pertidaksamaan rasional edisi Baso. Dan sampai jumpa di video Kak Tendi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terus semangat adik-adik. Terima kasih.